2022 ASTO 93, 2023 itu perkerasan kaku, 2024, 2025 itu overlay gitu ya. Tapi sekarang keluar yang 2024. Nah, yang 2024 itu semuanya ada di sini. Hanya memang ini rujukannya saja. Rujukannya ada yang ke ASTO, ada yang ke Ausrut, Australia. Ada yang ke ASTO, ke Amerika, dan ada yang ke Ausrut. Jadi ada perbedaan. Itu masing-masing perkerasan berbeda. Ya, untuk yang perkerasan lentur, yang MDP 2024 itu dia ke Ausrut. Nanti kita coba kalau ke Astonya seperti apa. Nanti saya mau sampaikan nanti pakai software saja nanti. Biar lebih mudah, lebih praktis. Bagaimana ngedesain perkerasan pakai Asto. Kalau ke Asto nanti pakai softwarenya Canpep. Kalau yang ke Ausrut bisa pakai Sirkli, bisa pakai Pasdin. Pasdin itu software buatan kita, itu ITB lah, dosen ITB. Nanti saya sampaikan nanti masing-masing software, baik ke Asto maupun ke MDP. Yang Pasdin itu sudah ke MDP. Kalau software luarnya, dalam negerinya kita yang kita udah beli lesennya dari ITB, itu Pastin. Kalau yang ke Sirkli kita belum. Tapi yang ke Asto, ke Amerika itu ada software Canpep. Nanti kita menggunakan software saja, baik Canpep maupun Pastin atau nanti Asto. Atau ada lagi nanti yang Pastin itu yang bagian overlay. Biar lebih fokus lah, lebih fokus kita bahas tuntas mengenai MDP 2024. Karena sekarang itu baik desain perkerasan kaku, perkerasan lentur, gitu ya, itu sudah harus menggunakan MDP 2024. Nggak boleh enggak, gitu ya, sekarang udah harus pakai MDP 2024. Jadi MDP ini kita kupas tuntas bagaimana ngedesain perkerasan lentur, perkerasan kaku, perkerasan agregat. Nah, yang perkerasan agregat itu biasanya untuk perkerasan untuk tambang, perkerasan untuk jalan tambang. Jadi kalau jalan tambang itu perkerasannya nggak pakai aspal, nggak pakai beton, agregat saja. Gitu. Kenapa? Ya agregat lebih lebih kuat, lebih kokoh, lebih awet, gitu. Karena kan kalau agregat itu kalau dibilang pecah ya nggak pecah gitu ya. Tapi nggak nyaman memang. Tapi kalau tambang itu kan bukan nyamannya, tapi kokohnya. Kalau kokoh itu cukup dengan agregat. Bagaimana ngedesain perkerasan agregat menggunakan eh, NPEP nanti. Ya. Untuk tipe-tipe strukturnya, kita langsung saja ya nanti kalau teori-teorinya nanti bisa dibaca. Jadi tipe perkerasan lentur itu ada 5-6 lapis. Ya, jadi 5-6 lapis. Ada lapis pertama, lapis permukaan itu ACBC, ACBC, ACBS, agregat, LPA, kelas A, atau ini bisa diganti pakai CTB. Ya. Khusus lapisan ini bisa diganti pakai CTB, bahan pengikat semen. Kenapa ini bisa diganti pakai CTB? Kalau lalu lintasnya itu tinggi, berat, ya. Kalau lalu lintas tinggi, lalu lintasnya berat, itu alangkah baiknya pakai CTB, biar kokoh, gitu ya, biar kokoh. Nah, kalau lalu lintasnya rendah, pakai agregat saja, ya, pakai agregat saja. Ini khusus yang lalu lintas tinggi pakai CTB. Itu lapis
1, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Lapis 5 itu nggak boleh diganti yang lain, harus agregat. Ya, jadi lapis 5 itu harus agregat. Yang ini harus lapis fondasi agregat. Kenapa harus agregat? Karena sebagai lapisan drainase. Ya, lapisan drainase. Jadi kalau ada air dari bawah, ya jangan nyampe ke atas gitu ya, dibuang ke sini. Atau air dari samping, ya teruskan aja ke samping, jangan sampai air itu naik ke atas. Yang bahayanya air itu, air tanah naik ke atas ke sini. Atau air yang dari atas ke sini, jangan sampai kena tanah. Harus dilempar ke samping. Gitu ya. Jadi artinya kalau ada air dari atas, lempar ke samping. Kenapa? Kalau kena tanah, merubah komposisi kadar air tanah, itu jalan akan cepat hancur. Amblas. Jadi kalau di atas ada retakan, alangkah baiknya air dan retakan dari atas nggak boleh turun ke bawah. Cepat ditutup, ditambal. Jangan sampai air ke bawah. Ya. Air dari samping, dari saluran drainase, nggak boleh ke bawah juga, kalau bisa ke atas, ke samping. Kenapa? Karena begitu bahayanya air akan merubah tanah, dukung tanah, itu bahaya. Begitupun air yang akan naik ke atas, atau air yang akan naik ke bawah. Kalau air naik ke bawah berarti akibat pecah, tapi kalau air yang dari bawah ke atas, pecah dari bawah ke atas. Ya. Itu harus dihindari betul. Ya. Nah, kalau yang lapis yang bawahnya itu stabilisasi atau tanahnya diganti pakai apa situ lah, atau pakai agregat kelas C, atau pakai itu tanahnya tentu dipasarkan. Jadi ada 5 lapis struktur perkerasan lentur atau fleksibel. Ya, sama ini juga untuk darah galian, darah timbunan gitu, untuk tinggal di tanah asli juga sama. Kalau perkerasan kaku, ini perkerasan beton semen, itu lapisannya ini lapisan semen, beton semen, ini len konkrit sebagai bantalan, bisa dari bahan beton kurus, beton tapi mutunya rendah, gitu ya. Kalau dicor dulu. Nah, yang bawahnya ini harus agregat. Yang ini itu 1, 2, 3. Yang 3 itu harus agregat, tidak diboleh diganti yang lain. Karena lapisan agregat, lapisan 3 itu sebagai lapisan drainase. Sebagai lapisan drainase. Yang 3 nggak boleh diganti. Ya. Nah, di atas agregat dihampar lapisan fondasi beton kurus dan konkrit, itu dari beton tapi mutu rendah. Sebagai bantalan dia. Ya, bantalan. Lapis betonnya. Bagaimana ngedesainnya nanti kita di bawah. Ya, lentur maupun kaku. Itu di daerah tanah asli atau di daerah timbunan, daerah galian, itu enggak berbeda. Nanti CBR saja yang ngaruh ya. Itu strukturnya. Jadi strukturnya harus itu. Kalau umur rencana desainnya, lentur itu bisa 40 tahun, tapi yang bagus itu 20 tahun. Tapi kalau 40 tahun, itu untuk kondisi-kondisi yang memungkinkan bisa 40 tahun. Terutama fondasinya pakai CTB.
ya, pakai CTB. 40 tahun bisa sih memungkinkan pakai 40 tahun desainnya, ya. Atau orang perkerasan kaku ya harus panjang memang. Kalau perkerasan kaku itu harus panjang, jangan pendek, ya. Kenapa? Karena nanti konstruksinya. Nah, konstruksinya. Makanya sebetulnya kalau desain jalan, alangkah baiknya kalau perkerasan lentur itu bertahap, ya. Tapi kalau perkerasan kaku lebih baik langsung panjang. Kenapa? Nanti ke struktur perkerasannya, ya. Makanya kalau desain perkerasan kaku itu biasanya 40 tahun gitu ya. Nah, desain perkerasan bertahap itu ada keunggulan dilihat untuk bila mana lalu lintasnya itu prediksinya. Prediksi lalu lintasnya. Kan misalkan kita buat jalan baru. Kan dari A ke B. Kalau jalan baru itu kan tidak tahu lalu lintas yang ini jalan lamanya misalkan di sini. Ini jalan lama, existing. Lalu lintasnya kan selama ini di sini. Selama ini di sini lalu lintasnya. Kita buat jalan baru. Jalan baru. Baru. Ketika kita buat jalan baru, kan kita sulit untuk memprediksi berapa kendaraan yang akan pindah ke sini, ke jalan baru ini. Beda dengan jalan lama. Jalan lama lalu lintasnya udah jelas bisa disurvei sama kita. Surveilah di jalan lama ini. Tapi itu kalau di jalan baru kita nggak tahu berapa kendaraan ya yang akan beralih. Apa 100% beralih? Nggak mungkin. Berapa persen yang akan pindah? Ada pendekatan pemodelan namanya ada pemodelan. Pakai pemodelan. Pemodelan lalu lintas. Softwarenya ada di sini pakai pemodelan, ada yang softwarenya pakai Pisum, ada yang pakai Win, ada yang pakai Ausrun, ada yang pakai banyak softwarenya. Ilmu pemodelan ini ilmu bagaimana memperkirakan berapa kendaraan yang akan beralih dari jalan lama ke jalan baru ini. Itu ilmunya ilmu pemodelan, ya. Nanti belajar mungkin, nanti akan belajar. Maaf, sinyalnya lenyap. Ya, mohon maaf. Ini sinyal hilang. Ya, jadi pakai ilmu pemodelan nanti. Jadi ini bagaimana menentukan umur rencana. Jadi kalau bagus itu bertahap, biar murah biayanya. Kenapa bertahap? Karena kita tidak bisa memprediksi apa arus yang akan beralih. Ya, arus yang akan beralih dari jalur ini existing ke jalur ini. Tidak tahu memprediksi. Makanya kalau bertahap, kita tahu dulu. Yang lewat itu di sini itu sekian. Kalau udah di jalannya dibuat itu kan akan beralih. Oh, sekarang sekian. Nah, kalau sudah ada jalannya, survei di sini. Survei di sini akan ketahuan berapa kendaraan per hari yang lewat ke situ. Nah, untuk desain tahap yang kedua. Jadi ada keuntungannya desain jalan itu bertahap untuk mengetahui berapa kendaraan yang akan masuk ke jalan baru. Ya.
Tapi kalau Anda buat jalan tol pakai perkerasan kaku, ya udah sampai masa konsesi habis saja. Masa konsesinya habis 40 tahun, ya 40 tahun aja langsung. Ya. Bisa nggak 20 tahun dulu? Boleh, gitu ya. Nanti ada rekonstruksi. Itu bagaimana menentukan umur rencana, berapa tahun. Tapi kalau tol itu, sekarang tol itu kan biasanya pakai perkerasan kaku. Dia langsung aja ke akhir umur rencana, akhir masa konsesi. Masa konsesi itu kan biasanya di antara 30 sampai 40 tahun. Itu bergantung kesepakatan aja investor. Makanya kalau jalan tolnya dibuat sama Jasa Marga, ya bisa bertahap saja. Kenapa? Kalau langsung ke 40 tahun itu perlu biaya yang cukup mahal karena tebal strukturnya pasti tebal banget ya. Karena untuk usia 40 tahun itu harus cukup. Itu bagaimana merencanakan umur rencana. Nah, bagaimana menghitung beban lalu lintasnya? Beban lalu lintasnya biasa LHR. Di sini ada faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ada pertumbuhan di mana jalannya jalan arteri, kolektor, jalan lokal gitu ya. Itu bergantung jalannya. Nah, ini ada faktor distribusi. Nanti saya sampaikan faktor distribusi itu apa. Ya, saya ambil contoh kasus bagaimana ngedesain lalu lintas. Nih, bagaimana ngedesain lalu lintas. Ini saya kasih contoh aja langsung. Saya punya jalan 4 lajur 2 arah. 4 lajur 2 arah, umur rencananya 20 tahun, faktor pertumbuhannya berapa persen? 5%. Ada distribusi arah, ada distribusi lajur. Nih, jalannya ini. Jalannya ini. Nih, 4 lajur 2 arah. Saya desain jalan tol. Bagaimana ngitung beban lalu lintasnya? Saya dengan contoh-contoh aja biar praktis menghitungnya. Yang pertama itu konfigurasi ini ada dari data, ini jenis kendaraannya, ini klasifikasi kendaraannya. Di sini ada PDIF, ada faktor truk atau PDIF. PDIF. Di sini ada LHR, di sini ada 365 hari tahun. Nah, di sini ada DD, di sini ada DL. Nah, kalau GF itu grup faktor umur rencana dan faktor pertumbuhan. GF. Nah, yang mau saya sampaikan yang agak suka keliru itu ada DD, ada DF. Kenapa ada DD, ada DF? Ini itu muncul kalau lalu lintasnya, data lalu lintasnya total. Nih, LHR. Anda punya data lalu lintas untuk 4 lajur 2 arah. Jadi digabung data lalu lintasnya. Ya. Karena digabung harus terdistribusi. Ke sini berapa, ke sini berapa. Itu namanya DD. Saya bagi 2 saja, 50% 50% distribusinya. Jadi ke arah kiri 50%, ke arah kanan, ke arah bawah, ke atas 50%, ke arah bawah 50%. Jadi DD-nya 50%, 0,5. Itu faktor distribusi arah. Terus lajur desainnya yang mana? Lajur 1 atau lajur 2? Lajur 1 atau lajur 2? Lajur desainnya.
Beban lalu lintas lajur desain itu beban lalu lintas terbesar. Beban lalu lintas terbesar. Ada koefisien DL. DL. DL-nya dari mana? Gitu ya. DL-nya dari mana? DL-nya dari sini. DL-nya dari mana? Dari L-nya dari sini. Nih. DL-nya dari sini. Nih. Distribusi lajur. Di situ ada keterangan jumlah lajur tiap arah. Jumlah lajur tiap arah. Tadi jumlah lajur tiap arahnya berapa? 2. Karena 4 lajur 2 arah. Jadi satu arahnya 2 lajur. Berarti DL-nya berapa? 80%. 0,8. Gitu. Kalau 6 lajur 2 arah, jadi satu arahnya 3 lajur. Berarti 0,6. Gitu. Ini jumlah lajur setiap arah. Gitu ya. Jadi kalau jalannya 2 lajur 2 arah, 2/2, 2 lajur 2 arah berarti jumlah lajurnya dalam satu arah 100%. Nah, itu bagaimana menentukan DL dari tabel MDP. Ya. Kita kembali ke bagaimana ngedesainnya. Nih. Ya. Ada DL, ada DD, distribusi membagi ke 2 arah, DL dalam satu arah dibagi ke lajur desain, lajur rencana. Ini salah 0,9, harusnya 0,8. Ini yang baru itu 0,8. 0,8. Ya, ini diganti aja 0,8. Tinggal dikalikan saja. Ya, ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini, kali ini dapatlah ESAL, ekivalen single absolute. Nanti dijumlahkan ke bawah dengan berbagai macam jenis kendaraan ini, dapatlah 40 juta. 41 juta. 41 juta itulah untuk ngedesain perkerasan untuk umur 20 tahun ke depan. Jadi ngedesain jalan itu sampai akhir umur rencana. Jadi dalam 20 tahun ke depan itu sekitar 40 juta dengan data lalu lintas seperti ini. Data lalu lintas seperti ini. Nah, itu. Terus yang mau saya sampaikan ini. Ini faktor truk atau PDF, angka-angka ini itu dari mana? Nah, gitu ya, angka-angka ini dari mana? Itu dari survei lapangan. Dari survei lapangan. Cara surveinya bagaimana? Cara surveinya begini. Nih. Cara surveinya ini. Bagaimana survei kendaraan, berat kendaraan di lapangan? Karena apa? Kenapa harus dari survei WIM? Survei WIM, kenapa harus survei? Karena di kita muatan truk itu sangat bervariasi. Yang lebih berbahaya, muatan truk itu overload. Harusnya truk itu membawa muatan 40 ton, dia bawa 60 ton atau 50 ton. Berarti terjadi overload truk itu. Kenapa terjadi overload? Karena mereka pingin bawa muatan banyak. Kalau muatannya banyak, untung. Ini pengusaha pikirannya pasti ke situ. Yang membangun jalan, hancur jalan saya kalau seperti itu. Makanya ngedesain perkerasan hati-hati. Berat kendaraan yang akan lewat itu berapa? Kenapa? Karena kita banyak jalan belum waktunya, belum habis masa desainnya, jalan itu udah hancur. Kenapa bisa hancur? Karena banyak kendaraan overload. Kita mendesain itu
prediksinya 40 ton, ternyata mereka membawa muatan lebih dari 40 ton, yang akhirnya kendaraan itu akan lebih berat. Dengan kendaraan yang lebih berat akan berdampak terhadap umur desain tadi. Kenapa bisa berdampak? Karena esalnya tercapai, mau bahasanya gini, 41 juta tadi akan tercapai lebih awal kalau berat kendaraannya melebihi yang kita rencanakan. Makanya jangan heran di perkerasan jalan-jalan di kita itu desainlah 20 tahun, 10 tahun udah hancur. Itu bisa jadi ada kesalahan desain, volume lalu lintasnya melebihi prediksi kita, bisa jadi kendaraan yang lewat lebih berat dibanding yang kita desain. Makanya perkerasan lebih cepat. Jadi umur rencananya lebih cepat dari yang kita rencanakan. Itu yang terjadi di kita. Ya. Karena makanya lakukanlah, jangan menggunakan berat kendaraan dari pabrikan. Gunakanlah beban kendaraan dari survei WIM. Nah, cara surveinya ini. Jadi kendaraan yang lewat nanti disurvei. Ini ada sensor ini, sensor apa? Sensor berat untuk membaca berat roda ini nanti injak ke sini, nanti kebaca dia. Ini ada sensornya, nanti dimasuk ke komputer, nanti akan kebaca masing-masing roda itu beratnya berapa. Ya, ini contoh di lapangannya ini sensornya, ini sensor. Jadi ketika roda ini, kendaraan ini bergerak ke sini, roda ini akan menginjak sensor yang ini, roda ini akan menginjak sensor yang ini. Nanti kebaca roda ini berapa beratnya, roda ini akan beratnya. Kebaca. Ah, itulah berat untuk desain. Nanti kita lihat berapa. Nah, ini alat sensornya di lapangan, gitu. Nanti kedetek, kita coba lihat hasilnya. Nih hasilnya. Ada sampel keberapa, ada rata-rata berat, ada maksimum, ada minimum. Nah, kita pakai yang rata-rata saja. Nih. Ya, yang rata-rata. Nih. Nih. Ini hasil survei untuk roda ini survei roda ini, gitu ya. Nanti ada banyak survei, roda masing-masing roda, gitu kan. Nah, ini konfigurasinya, kita lihat ke jenis kendaraannya, biar kebayang sama Anda. Nih, ada kasus tronton. Ini sumbu 1 beratnya ini, yang depan. Ini sumbu 2 yang ini, sumbu 3 yang ini. Karena dia berdekatan, ini tandem namanya. Jadi ini berat yang ini 3 ton berat yang ini, 12 ton berat yang ini, yang 6 ton berat yang ini. Itu cara surveinya. Yang ini berat sumbu depan, ya, sumbu depan, yang ini sumbu yang ini yang ini, karena tandem dijumlahkan. Nah, ini single kan, nggak perlu dijumlahkan. Ini berat satu roda ini, roda kiri, roda yang ini atau roda yang ini, gitu ya. Pilih aja satu, yang ini atau yang ini, atau yang ini. Gitu, ya. Kenapa ini dijumlahkan? Karena tandem. Nah, yang tunggal, gunakan rumus sumbu tunggal, roda tunggal. Pangkat 4. Nah, nanti kalau yang bisa untuk desain lentur pakai pangkat 5. Nah, ada TM. Bisa di pangkat 5 untuk yang lentur AMDP. Yang rumus ini pakai contoh pangkat 4. Pakai Astong. Untuk yang tandem pakai rumus tandem. Untuk yang tridem pakai yang rumus tridem. Untuk yang sumbu tunggal roda ganda pakai rumus tunggal, ada rumusnya. Dihitung dapatlah ini.
yang roda depan, yang belakang ini. Dijumlahkan, dapatlah ini. Nah, inilah daya rusak kendaraan ini. Kita kenal PDE. Vehicle damage factor. Faktor daya rusak untuk kendaraan tronton ini. Itu cara menghitung PDE atau truk faktor. Ya, kita lihat truk yang lain gandengan. Nih, truk gandengan. Saya timbang sumbu ini, yang 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 ini, gitu. Yang depan sumbu tunggal roda tunggal, yang belakang sumbu tunggal roda ganda pakai gunakan rumus sumbu tunggal roda ganda. Dapatlah daya rusak PDF-nya ini dijumlahkan. Inilah daya rusak PDF. Nah, ini daya rusak real dari timbangan di lapangan. Gitu ya. Timbangan di lapangan. Berapa gitu ya. Gitu. Coba lihat lagi kendaraan yang lain. Nih, trailer. Ini timbangannya ditimbang di lapang itu, ini roda yang ini roda yang ini roda yang ini yang ini, ditimbang. Nanti kalau ditimbang kan akan kena. Tandem ini dijumlahkan dapat ini, tridem ini dijumlahkan dapat ini sumbu tunggal roda tunggal ini, gunakan rumus sumbu tunggal roda tunggal, gunakan sumbu tandem roda ganda, gunakan sumbu tridem roda ganda, dijumlahkan nih daya rusaknya 41. Ya. Itu cara menghitung PDF daya rusak atau faktor truk. Oke. Kita lihat berilustrasi. Coba Anda bayangkan, ini mobil angkot lewat. Ya, Anda bandingkan Anda 0,004 itu daya rusaknya sedan, angkot, pick up, mobil Avanza kan gitu ya, mobil Innova. Itu daya rusaknya itu 0,004. Satu lewat itu. Anda bandingkan trailer masuk 41,6. Berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat? Ya, daya rusaknya. Dengan berapa? 41 berapa? 6 dibagi 0,004. Itu 10.400. Artinya bagaimana? Artinya kendaraan ini lewat satu saja, satu ini lewat nih di jalan. Itu sama dengan mobil ini lewat 10.000. Gitu. Jadi kalau kendaraan sedan, angkot yang kayak gitu lewat 10.000, itu baru berbanding satu trailer lewat. Gitu ya. Bagaimana kalau yang lewat 100? Luar biasa kan gitu ya. Daya rusaknya. Nah ini. Daya rusaknya trailer itu. Makanya ketika Anda salah ngedisa, salah mengasumsi trailer lewat, truk lewat, misalkan asumsinya sedikit, yang lewat ternyata lebih banyak yang akan berdampak kemana? Ini lebih, bukan yang ini ya, data lalu lintas yang gede tadi, yang ini kecil, yang tadi yang berapa? Yang ini 41 juta. Dampaknya apa? Dampaknya 41 juta tercapai sebelum 20 tahun. Jadi ini itu kita menjadi 20 tahun.
Karena ini misalkan 12, ternyata yang lewat 100. Ini semuanya naik ke yang lewat. Akhirnya 40 juta itu bukan lagi dicapai dalam waktu 20 tahun, bisa jadi 10 tahun. Kalau 40 juta sudah tercapai karena lebih awal, karena ininya di luar prediksi, misalkan jumlahnya di luar prediksi, atau ininya di luar prediksi engineer, berdampak 40 juta tercapai sebelum 20 tahun. Itulah namanya kita sering kenal jalan rusak belum waktunya. Tapi yang kita sering punya bahasa yang tren, kendaraannya overload. Kenapa overload? Karena di sini terjadi salah asumsi. Anda ngedesain pakai standar pabrikan, yang lewat bebannya melebihi standar. Makanya kita kenal overload. Jadi usia itu bisa lebih pendek, itu bisa dari overload, bisa dari asumsi jumlah kendaraan yang lewat melebihi yang kita prediksi. Jadi rumit kalau desain jalan itu. Ya. Bagaimana kalau prediksinya lebih rendah? Harusnya 40 ton. 41 daya rusaknya. Ternyata kendaraan itu hanya 20 daya rusaknya. Oh, jalan lebih awet. Ini tercapai di atas 20 tahun. Gitu ya. Itu lebih awet, untung gitu ya. Untung tidak memperbaiki lebih cepat. Kenapa? Karena waktu desain itu harus ya setidaknya lebih tepat pas lah. Kalau desain 20 tahun, ya 20 tahun lah rusaknya. Jangan sampai kalau desainnya 20 tahun, 10 tahun udah rusak, investasi rugi lah kan gitu, karena harus memperbaiki jalan. Atau kalau jalannya bukan jalan tol, misalkan jalan non tol, ya pemerintah harus memperbaiki sebelum waktunya. Ya harus keluar lagi biaya anggaran kan begitu ya. Itu bagaimana ngedesain perkerasan itu harus ekstra hati-hati. Ya, ekstra hati-hati bagaimana ngedesain jalan ini, bagaimana ngedesain lalu lintasnya. Kita kembali lagi ke sini. Ini distribusinya, ini konfigurasinya, ini konfigurasi dari MDP, Anda ikutin saja konfigurasi ini. Nah, ini ya, sekarang itu ada kendaraan yang agak aneh gitu, tapi ada ya. Ada, tapi aneh-aneh. Roda depannya 2. Jadi dia sumbu tunggal, bukan sumbu tandem, sumbu tunggal. Karena roda depan itu nggak mungkin rodanya ganda, pasti rodanya tunggal. Kenapa berdekatan? Karena dia berbelok berdekatan. Karena ini kepala. Kalau kepala ini belok kiri, ini belok kiri, ini belok kiri, semuanya belok kiri. Ada sekarang kendaraan yang kayak begini. Yang ini belok kiri, ini belok kiri, ini belok kiri, ini belok kiri. Tunggal dia, nggak akan ada yang ganda. Tunggal, ada kendaraan yang begitu. Jadi anggapnya kendaraan tunggal. Jemput tunggal, roda tunggal. Ini konfigurasinya kendaraan. Kalau kepalanya ada yang begini ya barangkali kendaraan Amerika masuk gitu ya. Tapi banyakan yang begini, banyakan di kita itu begini kendaraannya. Nih. Ini yang terbesar itu yang gimana? Nah, yang ini. Nah, malah ada yang 4. Pordem itu ada gitu ya. Ini ketika muatannya penuh saja. Kalau muatannya kosong dia diangkat 3, yang kadang-kadang tinggal 1. Karena kalau rodanya banyak itu boros ya. Rodanya boros. Ini konfigurasinya. Silakan nanti berapa bebannya ya disurvei aja. Ini rumusnya yang tadi
ada RHR, kali dikasih 65, kali DD, kali DR, kali RR. R itu faktor rumah rencana dan faktor pertumbuhan. Ini ini contoh, nanti contoh hitungan gini. Ini contoh hitungannya. Ini contoh hitungannya. Ada pangkat 4, ada pangkat 5. Pangkat 5 untuk desain perkerasan lentur pakai MDP. Kalau pangkat 4 pakai ASTO. Amerika itu pakai pangkat 4. MDP itu pangkat 5. Jadi untuk desain perkerasan lentur gunakanlah pangkat 5. Ya, pangkat 5. Bebannya. Ini sama dengan yang saya tadi sampaikan. Ya. Ini coba lihat. Kita coba lihat. Ini ada berat normal, ini ada berat normal, ini ada berat faktual. Coba lihat. Satu contoh aja nih. Kalau normal pabrikan itu daya rusaknya 4,6. Kenapa jadi 16? Nah, itulah supir nakal, perusahaan nakal. Ini kalau normal pangkat 5-nya ini 63. Tapi kenyataannya di lapangan itu 33,6. Itu namanya overload. Nah, supaya desain Anda benar, seperti apa yang real di lapangan, gunakanlah yang ini. Yang faktual, bukan normal itu pabrikan ini, berat pabrikan. Faktual, aktual di lapangan begini. Karena suka terjadi beban kendaraannya itu melebihi dari normal. Ya, kita sering kenal overload lah. Makanya nggak boleh sebetulnya kita ada jalan-jalan tertentu, jalan nasional itu biasanya ada jembatan timbang. Kan kalau ada jembatan timbang terkontrol. Iya, kalau pelaksananya jembatan timbang jujur. Kalau muatannya lebih dari 10 ton, ya turunkan yang 10 ton. Tapi kenyataannya apa benar diturunkan 10 ton? Supirnya pakai amplop, jalan yang 10 ton lewat. Nah, inilah oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Dia nggak sadar bahwa dengan kelebihan beban itu akan merusak jalan lebih cepat. Makanya mengerikan sebetulnya jembatan timbang kan ada aja pelakunya. Itu jalan yang ada jembatan timbangnya. Bagaimana dengan jalan yang tidak ada jembatan timbangnya? Itu lebih hebat lagi, gitu ya. Makanya sekarang itu sering ramai jalan-jalan tambang itu. Jalan tambang itu kan kendaraannya berat-berat tuh, makanya jalannya cepat hancur. Kenapa cepat hancur? Karena berat kendaraannya. Nih, mengenai drainase. Nih, kita lihat drainase. Ini struktur yang 5 lapis itu, yang ini. Di bawah yang 4 lapis. Ini drainase nih. Ini ini sebagai saluran drainase lapis kelima. Nah, ini bahu kan, bahu. Lapisan ini harus diteruskan ke saluran drainase. Ini. Nanti dilempar ke saluran drainase utama. Kenapa harus begini? Ya jangan sampai di sini rusak karena air, ini rusak karena air. Jadi lapisan drainase itu harus diteruskan ke saluran samping. Gitu ya. Kan bahu itu desainnya beda. Nah, bahu kan butuhnya tebalnya segini. Ya udah ini kan diratakan, nanti ada berapa tebal ini tebalnya berapa, ya sisanya ini timbun aja sama tanah pakai bahan timbunan. Tapi saluran lapisan drainasenya harus menerus, nggak boleh terputus. Harus menerus, ya. Nih, saluran drainasenya harus, atau kalau mau pakai pipa ya diteruskan saluran drainase. Itu ya, terserah. Yang jelas dari saluran drainase itu harus sampai ke saluran samping, nggak boleh terputus.
Karena air harus terbuang ke situ. Kenapa? Karena ya tanah harus kering terus gitu ya. Perkerasan pun harus kering terus. Itu saluran drainase. Bagaimana ngedesain saluran drainase di struktur perkerasan ya. Ini caranya supaya air tidak ada di badan jalan. Ya, kita lihat desainnya. Kita lihat desainnya nanti. Contoh desainnya ini. Ini pakai softwarenya Sirkli. Yang MDP pakai softwarenya Sirkli. Monggo nanti kalau Anda punya softwarenya Sirkli silakan. Ya. Kalau DCBR tanah dasarnya ya diusahakan 6 lah. Kalau kurang dari 6 ya diusahakan 6 untuk CBR tanah dasarnya. Kita lihat nanti kita lewat aja biar simple. Desainnya bagaimana? Desainnya nih. Konsep desainnya ini. Ini ada bagan desain struktur, sudah pakai bagan desain, pakai tabel-tabel. Nih. Bagan desain 31, desain perkasan lentur dengan CTB 15 cm. Bagan 2, CTB-nya 20 cm, CB yang 3, CTB-nya 25 cm, 30 cm. Perkerasan terus dengan agregat, pakai bagan desain 3A, pakai perkerasan berbutir kasar, bagan desain 3B. Nanti ini semua yang perkerasan lentur dengan HS bagan desain 6. Ini bagan desain. Jadi bagan desain ini, ini konsep desain. Ya. Bagan desain ini, nih bagan desain ini itu kalau Anda bisa gunakan bagan desain ini kalau nih bagan desain 31 Anda tinggal plotting aja ini. Nih, contoh. Tadi contoh pakai CTB-nya 150. Beban lalu lintasnya tadi berapa? 40 juta. Ini di atas 50 juta. Ya udah pakai strukturnya ini gitu. Ya. Ini untuk mempermudah saja. Ini itu nggak perlu ngitung-hitung. Pakai strukturnya ini 40 juta. Tadi kan 40 juta nih. Ya udah pakai strukturnya ini. Pasang di lapangan seperti ini. Gitu ya. Kalau CTB-nya 200, strukturnya mana? Strukturnya ini gitu ya. Kalau 200 strukturnya 40, 50 ini strukturnya gitu. Itu MDP mempermudah itu. Tapi ingat, bagan desain ini bisa dipakai kalau kualitas mutu bahannya sama dengan desain. Ya, sama dengan desain. Jadi kalau nah ini mutunya, ini rumusnya retak lelah, ini retak lelah, desainnya gini. Digunakan roda ganda, sumbu tunggal roda ganda. Ini roda 2 kiri, ini roda 2 kanan. Gunakan aja desain yang ini. Di software itu yang ini. Cukup. Jadi sumbu tunggal roda ganda. Desain softwarenya harus sumbu tunggal roda ganda. Nah, nanti saya detailkan di sini aja. Ini kemampuan retak lelah, ini kemampuan retak deformasi permanen. Kapan letak lelah, kapan deformasi permanen. Nah, ini mutunya. Ini kalau pakai HRS, ini pakai ACBS, ACWC, ACBS, BC, ACBS, gitu. Ini pakai CTB, ini modulnya. Misalkan Anda pakai HRS ini. Ini Anda pakai AC ini AC nih. Anda modulusnya, ini pakai CTB ini.
modulusnya. Ini tanah dasar. Ya. Kalau pakai data ini, data kualitas materialnya ini, Anda bisa gunakan bagan desain tadi. Tapi kalau mutu AC-nya beda dengan ini, beda dengan ini, beda dengan ini, beda semua dengan ini, Anda nggak harus menghitung ulang, nggak bisa menggunakan bagan desain. Itu. Ini jangan sampai keliru nanti ya, Anda gunakan aja bagan desain. Padahal mutu materialnya beda. Mutu material ininya beda, awas hati-hati. Kalau ini sih gampang lah, kalau ini kan kita campur buat seperti disesuaikan. Kalau mutunya ini berbeda, kenapa mutu ini bisa berbeda? Karena kita punya konsep desain jalannya di Irian, gunakan material di Irian. Gitu ya. Nggak bisa Anda mendatangkan ini, modulus ini dari Ragadar, dari Bandung misalnya. Anda buat jalan di Irian, Anda buat bawa dari sini, dikirim ke sana mahal. Gunakanlah material lokal yang terdekat dengan proyek. Berapa ininya? Uji lab. Materialnya Anda material Irian, aspalnya bisalah dari sini aspalnya. Berapa modulus ini, berapa modulus ini, berapa modulus ini, berapa modulus ini. Tiap daerah bisa jadi ininya beda-beda. Modulusnya. Kalau modulusnya tidak sama dengan ini, bagan desain yang tadi tidak bisa dipakai. Anda harus menghitung ulang. Boleh pakai software, boleh manual, boleh. Nanti saya ajarkan bagaimana ngedesain pakai software. Baik softwarenya yang Amerika punya, yang CanPep, atau software yang kita punya, PASDIT. Jadi kalau Anda nanti di project, ya pakai software aja lah. Ya, kalau ke teori-teorinya nama dibaca aja. Nah, ini dari mana modulus ini? Modulus ini diperoleh dari lab. Uji modulus di lab. Ya, uji modulus di lab. Lab perkerasan tentunya. Pakai alat umata. Uji labnya. Nah ini nanti uji dari lab aja lah. Nah, bagaimana ngedesainnya? Nah ini faktor ini software, ini agregatnya. Modulus agregat itu akan berubah seiring tebalnya aspal. Nih. Semakin tebal lapisan aspal, semakin kecil daya tekan agregat. Semakin daya tekan agregat semakin kecil, modulusnya semakin turun. Kalau lapis permukaannya, lapis aspalnya hanya 4 cm, kekuatan tekan ke agregatnya tinggi. Kalau agregat semakin tinggi bebannya, modulusnya semakin tinggi. Itulah kok karakteristiknya agregat. Jadi agregat itu semakin ditekan, modulusnya semakin besar. Ya. Semakin tebal lapisan aspal, semakin besar daya dukung terhadap beban, semakin kecil terhadap beban agregat. Jadi semakin tebal aspal itu semakin modulusnya semakin turun dia, karena dia bebannya nambah kecil. Kalau agregat lebih kecil ditekan, dia modulusnya turun dia. Gitu ya. Ya, gunakanlah ini sebagai bahan pertimbangan berapa modulus agregatnya. Jadi berapa tebal aspalnya. Ya, ini konsep desainnya gimana? Konsep desainnya ini. Nih, saya punya struktur perkerasan. Ini ACWC, ini ACBC, ini AC base, ini agregat, ini tanah dasar. Atau di sini ada lagi agregat, gitu ya. Bukan di sini. Di sini lapis agregatnya ini bagi dua, lapis agregat kelas A dan kelas B. Konsepnya gimana nih?
Di aspal paling rendah di sini, di aspal paling bawah, ini akan menimbulkan gaya tarik. Akibat gaya tarik, dia akan retak ke atas. Makanya di sini istilahnya patik. Karena terjadi regangan tarik di bab aspal paling bawah, disitulah akan terjadi patik. Gitu ya. Jadi yang konsepnya desain, kalau desainnya boleh nggak di sini dicek? Boleh, di sini dicek boleh, di sini dicek boleh. Tapi patik terbesar pasti di aspal, di lapisan aspal paling bawah. Disitulah akan memulai retak. Jadi kalau sudah nanti sudah terjadi patik, dia akan merembet ke atas retaknya. Jadi kalau retak di atas sudah muncul, retak di bawah, misalnya di atas 1 mili, di bawah itu udah berapa mili. Gitu ya. Karena retakan paling awal terjadi itu di aspal paling bawah. Ini akibat gaya tarik aspal karena beban lalu lintas ini. Jadi akibat ada beban lalu lintas, ini akan tertarik ke sana, ini akan tertarik ke sana. Lama-lama akan terjadi patik. Akibat regangan tarik akan terjadi patik retak. Itu dari aspal. Bagaimana di tanah di sini? Di permukaan tanah akan terjadi tekan, regangan tekan, regangan tekan. Regangan tekan inilah akan menimbulkan tanah itu turun. Makanya gagalnya gagal mana? Yang lebih dulu gagal patik atau gagal deformasi permanen? Kalau ini gagal patik, kalau ini gagal deformasi permanen. Kalau efek gagal patik, jalan lapis permukaan retak. Itu efek patik dia. Jadi kalau jalan lalu lintas berulang, naik, turun, kendaraan hilang, naik lagi, naik, terus naik turun jalan itu, lama-lama terjadi retak, patik dia, lelah. Kalau udah lelah tidak bisa lagi menahan regangan, dia akan pecah, terus ngerembet ke atas. Makanya kalau permukaan jalan itu retak, di bawah retaknya udah lebih besar. Disitulah gagal patik. Jalan udah gagal kalau udah retak. Bagaimana efek kalau ini yang retak lebih awal? Regangan tekan ini belum pecah dia, tapi regangan tekan sudah terjadi. Kenapa? Lapis permukaan amblas begini. Semuanya akan turun. Semuanya ini akan turun. Ini pun akan turun. Nah, makanya lihat aja di permukaan di sini. Kalau di permukaan ini turun, bisa jadi tanah dasarnya turun. Berarti kalau tanah dasarnya turun, disitulah gagal deformasi permanen. Kenapa permanen? Dia nggak akan kembali lagi, nggak akan muncul lagi permukaannya, akan diem dia. Makanya dibilang deformasi permanen kalau tanah dasar gagal. Makanya kalau perbaikan jalan, kalau tanah dasarnya gagal, ya diperbaiki dulu tanah dasarnya. Ini digali sampai tanah dasar, digali sampai tanah dasar, sampai di sini. Ini dipadatkan, dipadatkan, baru dilapis lagi agregat, lapis ACB, lapis ACWC, lapis ACBC, asid ACWC. Harus dibenerin dulu ini. Tapi kalau gagalnya gagal patik, gagal ini, ya dioverlay aja. Tambahlah lapis. Tambah lapis. Daya dukungnya dinaikkan. Ya. Kalau perkerasan kaku, ya diangkat segmennya. Gitu. Jadi konsep desain MDP, di aspal terjadi gagal patik, di tanah terjadi gagal deformasi permanen.
Rumusnya gunakan rumus mana? Rumusnya rumus ini. Rumusnya rumus ini. Ini gagal deformasi permanen. Nih, ini deformasi permanen rumusnya ini. Regangan ini kan regangan tekan nih. Regangan tekan nih dari hasil analisis. Bisa pakai software lah gitu. Ini repetisinya berapa juta yang sudah tercapai. Ini deformasi permanen, ini gagal, ini patik, retak lelah, lapisan aspal. Ada dua rumus. Itu kalau pakai software langsung aja dapat. Kalau softwarenya Circli atau Pastin, karena sudah sesuai dengan rumus ini. Tapi kalau softwarenya software CanPep, Amerika punya, bukan rumus ini rumusnya. Jadi harus kalau pakai CanPep manual aja, pakai desainnya dari software, mencari regangannya ininya, regangan tarik ini. Regangannya aja diambil, nanti mencari ininya pakai manual. Kalau pakai CanPep, kalau pakai Circli langsung, gitu ya. Kalau pakai Pastin langsung. Nanti dua-dua software itu kita coba gunakan. Jadi saya akan detail nanti bagaimana bagaimana ngedesain perkerasan pakai software. Karena Anda udah bekerja, tinggal aplikasi saja. Gitu ya, lebih aplikatif lah. Gitu. Jadi pakai software aja kita desainnya nanti. Jadi waktunya nanti akan agak cukup banyak pertemuan bagaimana ngedesain perkerasan pakai dua software, CanPep atau Pastin. Ya. Jadi kalau ada project desainnya ya pakai software aja lah, ngapain manual-manualan kan gitu. Karena lebih mudah, lebih cepat. Nanti saya sampaikan kasus di project nanti. Ya. Nah ini contoh hasil desainnya ini. Ini contoh hasil desain. Ini titik sensornya boleh di mana? Boleh diambil yang boleh di tengah-tengah jarak antar roda, boleh di as di sini, boleh di sini gitu. Boleh. Anda boleh masang sensor di mana saja. Kalau ini sensornya pasang sensor regangannya di tengah-tengah jarak antar roda dan di tengah-tengah roda. Diambil regangan yang paling besar. Diambil regangan yang paling besar. Ini masangnya ambil sensornya 2. Di tanah di formasi permanen 2, di patik 2. Satu aja boleh kalau Anda bisa memprediksi di mana yang paling besar, satu aja boleh. Tapi banyak boleh, terserah. Anda nanti dipasang aja sensornya berapa. Ya. Ini contoh, ini Poisson ratio. Poisson ratio aspal itu 0,4, Poisson ratio agregat 0,3, 35, Poisson rasionya tanah dasar itu 0,45. Ada kadar aspal, yang pakai aspal ada kadar aspalnya. Kalau ini faktor konstansa. Ini modulus geser, ini nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya ini. Nih hasilnya. Hasil software gini. Coba ACWC tebelnya 40 mili, 60 mili, 100 mili, 355 mili. Karena dasar kan 0. Nah, ini di tiap lapisan aspal dipasang sensor. Di perlapis permukaan 52 mikron, ini 72, ini 240. Ini yang berpengaruh. Yang paling di aspal paling bawah nih, tegangan tarik terbesar. Yang terbesarnya di aspal paling bawah tentunya. Terus yang kedua ini di atas tanah dasar. Ini regangan tarik. Regangan tekan. Ini regangan tarik, di aspal, di tanah regangan tekan.
Regangan tarik akan menimbulkan fatigue, regangan tekan akan menimbulkan deformasi permanen. Dihitung menggunakan rumus N tadi, ini kapasitasnya. Ini kapasitasnya. Ini kapasitasnya. Ini kapasitas deformasi permanennya. Dari keempat kapasitas ini diambil paling kecil ini. Berarti kita simpulkan, ini gagal apa? Gagal fatigue atau gagal deformasi? Gagal fatigue, gagal deformasi permanen. Struktur perkerasan ini dia gagal fatigue karena kemampuannya hanya 8 juta. 8 juta. 8 juta dia. Dia hanya mampu memikul data lalu lintas 8 juta. Ya. Jadi kalau Anda punya beban lalu lintas 41 juta, berarti ininya harus lebih tebal. Atau gunakan CTB gitu ya. Gitu. Karena ini kapasitasnya. Ini berarti kalau ini 8 juta, ini kan berapa juta ini? 1 miliar kan? Jadi ini yang jadi ini struktur ini fatigue lebih dulu rusak dibanding deformasi. Jadi jalannya ini akan retak lebih awal dibanding amblas. Kemampuannya 8 juta. Gitu maksudnya, 8 juta dia kemampuannya. Berarti setelah 8 juta akan pecah dia. Setelah 8 juta. Nah, makanya kita lihat bagian desain tadi. Itu desain menunya. Ini bagian desainnya. Nih. Jadi Anda bergantung ini pakai CTB nih. Yang tadi mah bukan CTB ya. Tadi mah agregat. Kalau agregat itu bagian desain B. Ini bagian desain 4. Nah, ini bagian desain A. Pakai agregat nih. Nih. Kecil dia kalau pakai agregat. Yang tadi berapa? Yang tadi itu hanya 8 juta. Ini ya. Ini kapasitasnya hanya 8 juta. Miriplah dengan ini. Kalau struktur yang ini kapasitasnya sampai 50 juta. Kalau yang ini sampai 150 juta. Kalau modulus yang tadi. Jadi kalau Anda menggunakan modulus yang tadi di lapangannya, Anda aja hitung lalu lintasnya. SA pangkat 5-nya berapa? Saya dapat 41 juta. Berarti ini, gunakanlah struktur yang ini. ACWC-nya 40 mili, ACBC-nya 60 mili, ACBC-nya 2 lapis, 10 cm, 100 mili dan 85 cm. Agregatnya 200 mili, agregat A, agregat B-nya 150, agregat C-nya 200. Terus ini struktur yang harus dipasang di lapangan kalau Anda punya beban lalu lintas 41 juta tadi. Ini. Saya mah pingin pas banget 40 juta, desain manual, desain lagi pakai software. Supaya pas 41 juta strukturnya kayak apa? Anda coba. Anda coba-coba. Gitu ya. Itu desain perkerasan lentur. Kalau pakai CTB gimana? Ini CTB. CTB-nya mau dipasang berapa senti? Saya CTB-nya nggak perlu tebel-tebel, saya pasang 20 senti aja atau 15 senti ini. 40 juta tadi beban lalu lintasnya. 41 juta ini berarti ya. Gunakan strukturnya ini. ACWC. Berarti ACWC-nya berapa?
40 cm. ACBC-nya 60 cm. AC base-nya 100 cm. CTB 150 cm. Agregat 150 mili. Ini agregat kelas C 200 cm. Berarti ini AC WC, AC BC, AC base, CTB, agregat kelas B, agregat kelas C. Gitu. Itulah struktur yang harus dipasang kalau pakai CTB-nya 50 cm. Ini struktur yang harus dipasang di lapangan. Kalau beban lalu lintasnya 40 juta. Ya. Catatan, bagan desain ini bisa dipakai kalau mutu lapisan perkerasannya sama dengan MDP. Ini mutunya ini. Ini mutunya yang ini. Nih. Kalau berbeda, mutunya beda dengan yang dipakai di sini, itu Anda harus desain ulang. Jangan pakai bagan desain tadi. Ya. Jadi enak kalau mutunya sama dengan ini, bagan desain aja. Ngapain pusing-pusing kita pakai software? Kita ngitung lagi. Kalau modulusnya sama. Saya punya pengalaman waktu desain jalan tol yang di Jawa, Demak Semarang. Demak Semarang menggunakan material di Jawa Tengah di situ. Dibawa ke lab, ternyata modulusnya lebih dari sini. Modulusnya jauh lebih tinggi dari ini modulusnya. Nggak boleh, saya nggak bisa pakai bagan desain tadi, harus pakai software. Desainnya nggak boleh, itu. Karena mutunya lebih tinggi dari standar ini. Saya pakai software. Software yang ada pakai Circli, Australia, Circli. Boleh pakai software yang lain lah. Kalau pakai CanPep, cari regangannya saja. Kalau Circli itu gerumus kapasitasnya sudah sama dengan yang ini. Kalau CanPep beda. Ada pendekatannya beda. Desainnya beda, pendekatannya beda. Sekarang ada software baru yang ITB punya, itu Pasdin. Softwarenya ada Pasdin. Nanti saya ajarkan bagaimana menggunakan software ngedesain perkerasan pakai metode MDP 2024 pakai software Pasdin. Udah lisensinya teknik sipil, saya udah beli. Ya, udah lisensinya teknik sipil. Jadi kalau Anda pakai, ya legal lah kan itu ya. Karena softwarenya murah softwarenya. Kalau yang Australia punya, yang Circli itu harus beli setahun itu 30 juta. Nah, sekarang sudah ada software punyanya ITB, sudah diakui oleh PU Jasa Marga. Jadi udah nggak akan komplain lagi. Jadi udah diakui oleh PU Jasa Marga. Yang buat softwarenya dosen saya dulu. Nah, yang buat softwarenya ya yang buat MDP ini juga. Beliau yang buat MDP. Jadi sudah cocok banget lah kalau nanti Anda menggunakan SNI MDP ini pakai Pasdin. Karena yang buatnya itu ada orangnya di sini kalau nggak salah. Orangnya yang buatnya ini di sini itu ada Pak Junaidi Kosasi. Mana ya Junaidi Kosasi? Nih,
Nih yang buatnya nih. Nih. Pasdin itu yang buat beliau dengan timnya Junaidi Kosasi. Nanti dosen saya dulu di ITB. Dia yang buat softwarenya. Nah, dia juga tim penyusun MDP 2024 ya. MDP ini. MDP ini dia tim penyusunnya nih. Manual Desain Perkerasan Jalan MDP 2024. Nah, jadi cocok nanti pakai software Pastin kalau Anda ngedesain perkerasan. Tapi kalau yang mintanya orang PU, orang jasa marga pakai Pastin saja. Tapi kalau yang mintanya ownernya asing, nah, itu nggak boleh enggak. Biasanya harus pakai. Saya dulu ngalamin waktu ngedesain jalan tambang ConocoPhillips dulu, yang punya kan Amerika, ya dia nggak mau pakai software kita, harus pakai software Amerika punya, ya pakailah Kenpep. Kadang-kadang suka begitu, aneh kadang-kadang, ya karena karakteristiknya ini sama-sama saja sih sebetulnya. Jadi bisa pakai. Nanti saya dua software mau saya sampaikan ke Anda, software yang Kenpep Amerika punya atau software Pastin kita punya. Sebenarnya ada satu lagi yang Sirkli itu, tapi yang Sirkli mahal belinya, harus 30 juta. Kalau mahal lah, ya udah kita pakai Pastin aja yang sudah diakui oleh PU, diakui, Jasa Marga juga ngakui. Jadi kalau buat jalan tol, buat jalan non tol yang PU minta itu, udah pakai software Pastin aja. Nanti saya ajarkan bagaimana ngedesain perkerasan pakai software. Dua software aja nanti saya sampaikan. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Izin tadi di PPT yang Bapak share kan perihal suatu hal yang udah berjalan ya Pak, kan disinggung udah ada nilai esal diperoleh. Terus Pak buat menarik kesimpulan itu rusak karena besarnya beban kendaraan dan tidak gimana Pak? Soalnya tadi belum terlalu fokus. Hmm. Jadi kan Ada angka-angkanya dua tadi kemudian kan ya. Kan desainnya itu bisa lah pakai yang ini aja, yang PPT. Kita desain begini. Nih, ini data ini dari mana? Dari saya survei lapangan. Ya, pakai WIM, data WIM. Diukur di lapangan, ditimbang. Cara nimbangnya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan begini. Nih, cara nimbangnya bagaimana? Cara nimbangnya nih, nih cara nimbangnya. Karena data berat kena beban sumbu itu ada yang dari pabrikan. Kan pabrikan itu berat kendaraan kosong berapa, berat muatan berapa. Nah, itu bisa dihitung berapa sumbu ini, sumbu depan berapa, itu bisa dapat itu. Itu normal namanya. Kalau dari survei WIM real di lapangan. Nah, kita lihat perbedaannya saja. Kita lihat perbedaannya. Kalau pakai data WIM atau pakai data lapangan, ini kejadiannya. Kejadiannya begini. Kita lihat ada data normal, ada data aktual. Nih. Nih data lalu lintas nih. Data normal nih. Coba kasus saja. Ini ada data normal. Normal itu pabrikan punya dia. Ini daya rusaknya. Nih, faktor truknya ini. Untuk jenis kendaraan ini ya. Nih, daya rusaknya ini.
PD pangkat 5 ya, yang karena yang MDP itu pakai pangkat 5 untuk antisipasi overload. Nih, yang harus ekstra itu, Anda ngedesain mau pakai yang mana? Mau pakai data normal atau faktual? Anda desain nanti gunakanlah pakai data faktual. Faktualnya dari mana? Dari survei lapangan. Kita yang survei ya kalau bisa punya data sekunder ya. Kalau bisa pakai data sekunder. Kalau nggak ada ya kita harus survei ke lapangan. Kenapa harus pakai data faktual? Karena kenyataannya di kita harusnya daya rusaknya itu 9,6. Kenapa bisa jadi 41? Ini contoh kasus saja. Oh, berarti kendaraan ini dari pabrikannya harusnya segini daya rusaknya, ternyata di lapangannya itu dia bawa beban lebih dari kapasitasnya. Gitu. Coba Anda bayangkan kalau Anda desain pakai ini. Pakai yang normal yang ini. Dikali-kali kan kecil dia. Coba kalau faktualnya begini. Jadi bahasa kasarnya begini. Kalau Anda ngedesain pakai ini, jatuh angkanya berapa? Misalkan 20 juta. Misalkan dalam 20 tahun. 20 tahun. Kalau pakai data faktual 40 juta dalam 20 tahun. Ya, 20 juta. Jadi kalau kita cashback ke belakang supaya kena 20 juta umur berapa tahun? Turun dari ini kan? Berarti pada usia 10 tahun 20 juta sudah tercapai. Kenapa? Karena kalau pakai data faktual 20 tahun itu 40 juta. Sedangkan desain kita 20 juta ini pakai data normal. Berarti kalau pakai desain kita pakai normal 20 tahun pakai normal 20 juta. Kenyataannya faktualnya kalau 20 tahun itu 40 juta, berarti dalam usia 10 tahun 20 juta sudah tercapai. Berarti niat kita 20 tahun, umur rencananya itu 20 tahun. 20 juta. Ternyata yang lewat itu faktual nih, yang lewatnya itu ini faktual. Dalam waktu umur 10 tahun kapasitasnya sudah tercapai. Jadi dalam waktu 10 tahun jalan sudah rusak kalau yang lewat faktual. Di situ yang harus hati-hati desain itu. Makanya desain perkerasan mensyaratkan gunakanlah data faktual ini. Nih, data faktual itu data hasil survei timbangan di lapangan. Ya, jangan pakai data dari pabrikan. Dari pabrikan itu kecil dia. Ya harusnya memang kendaraan itu nggak boleh melebihi dari pabrikan, kan begitu. Contoh, truk itu, kata truk, dia muatannya 40 ton. Nah, ini normal nih. Di lapangan kadang-kadang dia dibebani kadang 50 ton, kadang 60 ton. Kalau gitu nih mobil cepat rusak. Iya, mobil bisa cepat rusak. Tapi orang bisnis gimana?
Kalau saya bawa 50 ton atau 60 ton, ada kelebihan nih 10 ton di sini. Ada kelebihan nih 20 ton. Nah, kelebihan 20 ton itu kan biaya biaya transportasinya kan jadi lebih murah gitu. Nah, ini orang bisnis lah. Tapi Anda sebagai engineer jalan, hati-hati dengan beban ini. Makanya kita sering kenal, oh ini overload nih. Bahaya ini akan memperpendek umur desain. Betul. Karena harusnya ini bebannya. Yang 50 ton, 60 ton inilah kita sering kenal overload. Nih beban berlebih. Ini seharusnya nggak boleh terjadi. Anda desainnya pakai ini aja. Nah, karena ini suka terjadi, makanya survei aja. Anda jangan pakai data ini. Data faktual di lapangan. Makanya MDP mengeluarkan faktual. Maksud faktual, gunakanlah desain itu pakai yang ini. Gitu. Supaya ketika Anda ngedesain 20 tahun, 40 juta, ya dalam waktu 40 juta ini tercapailah 20 tahun. Kalau kenyataannya di bawah faktual, ternyata yang ada di lapangan normal. Oh, umurnya bisa lebih panjang kan begitu ya? Karena 40 juta itu bisa tercapai lebih dari 20 tahun kalau bebannya lebih ringan. Kalau lebih bebannya malahan lebih besar lagi dari faktual ini, ternyata lebih besar lagi dari faktual ini. Bisa jadi 40 juta itu di bawah 20 tahun. Makanya kita sering lihat gabul ini, truk-truk ini overload. Karena beban overload, umur jalan jadi cepat rusak. Itu bahasa itu kan sering keluar sama, sering kedengar kan sama kita. Maksudnya ini, desain Anda ini yang lewat ini. Nah, jadilah dia bilang overload gitu. Itu dari beban saja. Belum lagi jumlah kendaraannya. Anda desain yang besar ini yang lewat 4 buah kendaraan yang lewat dalam 1 tahun. Ternyata yang lewat 200 kendaraan. Oh, umur perkerasan nambah pendek lagi kan begitu ya? Jadi memperpendek umur perkerasan itu bisa dari beban, bisa dari jumlah kendaraan asumsi kita. Makanya yang dua ini hati-hati, itu bisa dari situ gitu ya. Bisa dari situ. Bisa jadi jumlah kendaraannya, bisa jadi bebannya. Dua-duanya akan menimbulkan umur desain lebih pendek. Makanya orang PU selalu bilang, wah ini beban overload nih, jalan cepat rusak. Betul, bisa jadi begitu. Bisa juga yang harusnya lewat 100 kendaraan per hari, ternyata yang lewat 200. Ya iya, bebannya jadi kumulatif kan, jadi besar. Jadi memperpendek umur desainnya. Gitu. Itu desain jalan. Baik, terima Tapi kasih Pak. makanya enak-enak aja kalau desain jalan. Jarang sekali disalahin kan yang ngedesain jalan. Wah, ini mah kendaraannya overload nih. Biasanya kan begitu aja. Simple. Beda ngedesain struktur. Nah, kalau struktur rubuh, udah nih ngedesain nggak beres nih. Kan gitu ya. Kontraktor lah nggak beres lah kan gitu. Tapi kalau di jalan bisa jadi banyak sekali penyebab jalan itu mudah rusak. Misalkan di luar lalu lintasnya udah oke. Kebalnya dicuri. Bisa kan? Kebelnya harusnya 4 cm, dipasang 3,5 cm. Agregatnya harusnya 20 cm, dipasang 15 cm. Itu nyuri tebal. Bisa juga nyuri kadar aspalnya. Harusnya kadar aspalnya sekian persen, dikurangin lagi. Udah banyak. Nah, itu.
Jadi kita kalau ngedesain berpikirlah normal gitu kan. Terbalnya normal, mutunya normal, dari beban itu hati-hati. Jadi jalan cepat rusak itu banyak sekali faktor. Gitu. Oke, misalkan faktor faktor beban, oke, nggak masalah. Faktor mutu nggak masalah. Hati-hati. Kondisi drainase. Karena drainase juga akan memperpendek umur jalan. Karena jalan yang terendam cepat rusak. Gitu ya. Karena aspal itu takut air. Kenapa aspal takut air? Aspal itu rumit memang. Kena air getas, kena dingin itu getas. Kalau getas kena beban lalu lintas mudah pecah, itu aspal. Kena panas, ngeleleh. Kalau meleleh, jalan akan bergelombang. Itulah aspal. Makanya komposisinya harus betul-betul sesuai dengan lalu lintasnya. Jadi bahasanya gini, kalau lalu lintasnya berat, gunakanlah aspal dengan stabilitas tinggi. Gitu, karena akan menerima beban yang berat. Itu kalau pakai aspal, gunakanlah. Yang paling utama itu kalau aspal kekerasan itu air gitu ya. Tanah dasar harus bagus. Jadi selalu harus kering jalannya. Makanya jalan yang kering biasanya awet ya. Karena tanah dasarnya itu nggak akan kena perubahan air. Karena kalau aspal keren, kalau air terendam itu akan cepat rusak daya dukungnya. Itu dari tanah. Aspalnya buat begitu. Kalau sering terendam, aspal getas, mudah pecah. Kalau udah pecah di permukaan, air akan turun ke bawah, gitu. Udah aspal itu memang eh, rumit sih, rumit sih ya gitu ya. Tapi bagaimana menanggulanginya? Makanya kadar aspal itu apa? Kadar penetrasi aspal itu harus disesuaikan. Untuk daerah dingin, gunakanlah penetrasi rendah. Kalau di daerah panas, gunakan penetrasi di daerah dingin penetrasi tinggi, di daerah panas penetrasi rendah. Gitu, itu dari penetrasi. Belum dari itu dari kadar belum dari kadar aspalnya. Ya, memang lumayan lah. Tapi kenapa jalan aspal itu ya murah lah pakai kalau aspal itu murah, satu murah, kedua nyaman. Beton itu selalu dihindari karena biaya konstruksinya mahal. Awet, iya awet kan gitu ya. Awet, awet beton gitu ya. Hanya biaya konstruksinya mahal. Jadi ujung-ujungnya ya kalau banyak duit mah pakai perkerasan kaku saja. Kalau banyak duit gitu di beton aja. Makanya kalau jalan tol selalu pakai perkerasan kaku biar awet gitu ya. Kalau jalan tol karena kalau pakai aspal mudah rusak dia. Jadi pemeliharaannya mahal, beda dengan perkerasan kaku, pemeliharaannya agak murah lah di awal. Kalau tambang, khusus tambang alangkah baik pakai perkerasan agregat. Tambang itu kan kendaraannya berat-beratnya. Orang tambang nggak peduli dengan debu, nggak peduli dengan yang penting bisa lewat kan. Coba kalau pakai aspal, walah cepat rusak itu. Boros itu biaya. Makanya kalau daerah-daerah tambang, saya selalu desain pakai perkerasannya agregat. Kalau tambang, desainnya bagaimana? Bisa pakai can pep, bisa pakai MDP ini juga bisa agregat, ya. Nanti saya ajarkan softwarenya, biar nanti kalau Anda ada kerjaan-kerjaan
ngedesain perkerasan pakai aja software biar cepat. Manual itu lama. Kalau pakai software cepat, nggak nggak lama-lama. Cepat. Pakai pasti cepat banget. Saya udah ada softwarenya. Murah sih softwarenya kalau pasti. Beli ke ITB, ke Pak Junaidi Kosasi. Itu orang hebat di perkerasan. ITB. Beliau itu udah pensiun. Sekarang aktif di praktisi dia. Oke, ada yang ditanyakan? Minggu depan kita coba pakai software ya. Ngedesain ini ya. Ngedesain ini nanti kita coba pakai software. Kita pakai aplikasi aja biar mudah desainnya. Kita pakai software. Softwarenya untuk yang CanPep nanti saya kirim, yang MDP nanti MDP bisa yang Pastin bisa enggak ya? Nanti saya ajarkan Pastin juga. Tapi yang pertama yang pakai CanPep aja dulu, yang softwarenya Amerika. Kalau si Sirkli saya tanya mau pakai Sirkli, tapi hanya softwarenya udah luarsa. Jadi mau diperpanjang itu harus beli 30 juta. Terlalu mahal gitu ya. Kecuali untuk proyek, kalau proyek malah ganti gitu ya. Tapi kalau saya kemarin udah coba beli atas nama kampus, harganya sama. Biasanya sih didiskon 50%, ternyata enggak dia. Kalau 15 juta mungkin masih kita bisa upayakan, tapi kalau 30 juta terlalu berat gitu ya. Karena usianya hanya 1 tahun. Kalau usianya bisa mendingan umurnya panjang 100 tahun atau 50 tahun gitu ya. 100 juta masih mending begitu. Sekarang software teknik sipil itu mahal-mahal, tahunan lagi. Bisnis benar gitu ya. Karena udah tahu betul gitu ya berapa besaran dia harganya. Memang baru berapa tahun belakangan ini nih harus beli license-nya. Oke, ada yang tanyakan? Kalau ini kan udah disampaikan ya. Nanti minggu depan nanti softwarenya saya kirim. Yang CanPep aja dulu ya. Yang CanPep aja dulu, nanti CanPep mendesain perkerasan dengan nanti bisa dicoba. Anda bisa coba bagian desain ini semua. Hanya kalau yang CanPep Anda desain hanya sampai di sini. Nanti saya kirim juga Excel-nya sampai di sini. Nah, pakai tabel ini nanti. Nah, tabel ini nih tabel ini. Nah, tabel ini. Hanya kalau CanPep pakai Anda bisa nyari ini aja dulu, nyari ini. Nah, ininya pakai rumus yang tadi di atas, ininya pakai dulu. Cukup satu tabel ini untuk ngedesain perkerasan. Jadi kalau CanPep pakai ini aja, nggak langsung pakai dapat ini karena dia rumusnya beda yang CanPep itu. Kalau Sirkli langsung bisa ke sini, Sirkli. Tapi kita nggak punya softwarenya. Kalau yang Pastin juga sampai ke sini bisa, tapi nanti bertahap lah pakai CanPep aja dulu. Pakai CanPep, ya khawatir nanti yang mintanya pakai aturan-aturan luar, aturan-aturan Amerika di proyeknya. Tapi kalau proyeknya di kita, pakai Pastin juga bisa, pakai CanPep bisa pakai. Hasilnya nggak terlalu jauh sama ini. Oke, itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Ada lagi yang tanya atau sudah? Kalau udah, cukupkan pertemuan malam ini. Kita kembali lagi UTS dan UAS kita atur aja waktunya gitu ya. Yang penting saya mau mengkupas tuntas MDP ini untuk bekal Anda nanti bagaimana ngedesain perkerasan
pakai, karena sekarang nggak boleh nggak desain perkerasan di kita itu harus pakai MDP. Jalan tol, jalan apa saja harus pakai yang ini. Jadi ini kita kupas tuntas bagaimana ngedesain, termasuk perbaikan jalannya harus seperti apa. Nanti ya MDP ini selesailah. Jadi UTS dan UASnya kita lihat situasi saja. Oke, itu yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Ini mohon maaf nih, ada beberapa pertemuan yang bisa saya lakukan karena kemarin-kemarin itu saya sibuk menghadapi akreditasi. Hasilnya sih sudah ada, hanya ada revisi sedikit. Alhamdulillah kalau revisinya diterima, akreditasinya unggul. Jadi mudah-mudahan nanti Anda lulus dari sini, akreditasinya sudah akreditasi unggul, ada nilai tambah nanti yang bisa dibawa dari sipil gitu ya. Alhamdulillah akreditasinya unggul, hanya ada revisi sedikit. Sekarang saya masih sibuk juga untuk revisinya sih revisi manajemen aja gitu, tapi banyak juga. Tapi sudah mudah-mudahan sih secepatnya revisinya bisa diterima, nah itu predikat unggulnya bisa, sertifikatnya bisa kita terima dengan secepat-cepatnya. Karena bagaimanapun kalau akreditasinya unggul kan Anda lulus dari program studi yang berstatus unggul, ada nilai tambah nanti. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Turun, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.